Dan untuk membuka Selamat Pagi Indonesia kali ini kami akan buka dengan topik ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 pemirsa setelah kasusnya bergulir sejak tahun lalu. Jadi KPK bakal segera melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas usai ditetapkan sebagai tersangka. Namun juru bicara KPK, Budi Prasetyo ini masih enggan untuk menyampaikan kapan akan dilakukan pemanggilan kepada tersangka. Dan sebelumnya pemirsa mantan Menak Yakut Khalil Qomas dan mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Dan keduanya ini dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dan ditetapkan tersangka pada Kamis 8 Januari kemarin pemirsa. Untuk itu kita akan sama-sama dengar kembali apa yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo berikut ini. Tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Jadi nanti akan dilakukan penahanan ya Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti ditangkap. Tapi dipisahnya kapan sebagai tersangka Pak? Nanti kami akan update. Mas, kerugian negaranya berapa Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Yang juga sedang hangat-hangatnya diperbincangkan pemirsa, kalau Anda sudah nonton mungkin tayangan stand up komedi yang ditayangkan di salah satu platform streaming untuk tontonan Anda pemirsa, yaitu pada saat Panji ini melakukan stand up komedinya yang ternyata polisi mendapatkan sudah menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penistaan agama buntut materi stand up komedinya yang kalau kita lihat itu berjudul Mensrea di salah satu platform. Jadi dalam waktu dekat nantinya polisi akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Pragiwaksono. Adapun Panji Pragiwaksono ini dilaporkan terkait dugaan penghasutan dan dugaan penistaan agama pemirsa berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara stand up komedi bertajuk Mensrea. Dan di kasus ini Panji dilaporkan dengan KUHP baru yakni pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Dan sebagai pencegahan kasus serupa, polisi ini menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi. Sementara itu, Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti dari pelapor. Nah, salah satunya adalah rekaman materi stand up komedi Mensrea yang nantinya ini akan dianalisa pemirsa terkait dengan pelaporan dugaan penistaan agama. Dan pihaknya juga memastikan bahwa penyelidikan nanti akan dilakukan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Dan pemirsa, tapi kalau kita lihat dari kasus ini ternyata yang melaporkan kan ini mewakili nama PBNU begitu. Tapi kalau dari Ketua PBNU sendiri Gus Ulil menyatakan bahwa itu bukan bagian dari PBNU pemirsa. Itu responnya. Tapi kalau kita melihat laporannya sudah sampai ke pihak kepolisian, apa sebenarnya keterangan yang sudah disampaikan? Kita akan sama-sama simak lagi statement yang disampaikan Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya. Ya. Jadi penyidik kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat khususnya daerah khusus Jakarta tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya.
Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Ya, jadi memang kelompok masyarakat yang melaporkan ini merasa bahwa materi stand up dari Panji ini mengandung hasutan begitu pemirsa yang berpotensi memecah belah. Ada juga penistaan agama juga di situ. Tapi kita akan lihat nantinya seperti apa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita tinggalkan hot topic yang barusan, kita pindah lagi pemirsa, di mana ada Badan Geologi Bandung yang diturunkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pengajian terhadap fenomena sinkhole di jorong tepi Nagari Situjuah Batua di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jadi pemirsa, kita lihat kondisi terkini dari sinkhole yang terdapat di Nagari Situjuah Batua, 50 Kota, Sumatera Barat. Dan saat ini air yang keluar dari tanah sawah yang berlubang ini cukup banyak pemirsa kalau kita lihat visual yang ditampilkan. Nah, supaya ini tidak meluber dan kemudian bisa merendam kawasan di sekitar lubang sinkhole, warga ini sengaja mengalirkan air tersebut ke selokan pemirsa. Dan selain itu warga setempat juga menyediakan ada semacam pipa yang mengalirkan air bagi warga yang membutuhkan untuk bisa dikonsumsi dan juga untuk keperluan lainnya pemirsa. Itu kalau kita lihat secara visualnya, tapi kita juga akan melihat dari tampilan drone-nya seperti apa pemirsa. Kalau melihat tampilan drone-nya, ini tim Badan Geologi terdiri dari Rian Nur dan juga Taufik Wirabuana yang juga melakukan penelitian di lokasi sinkhole. Belum bisa menyimpulkan fenomena yang terjadi ini pemirsa. Pasalnya mereka hanya bisa mengambil beberapa sampel tanah dan juga air serta mengamati fenomena di daerah sekitar alias daerah yang berdekatan dengan sinkhole tersebut. Tapi untuk hasil nantinya butuh penelitian mendalam dan nantinya akan disampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah 50 Kota. Untuk menjawab fenomena apa ini sebenarnya, gitu. Nanti selanjutnya akan lebih advance lagi ketika dibutuhkan seperti itu. Apa saja pemeriksaan yang kita lakukan, Pak? Kalau ini sementara kita hanya melihat fenomena aja, fenomena di sini seperti apa, kita lihat tanahnya seperti apa, kemudian airnya seperti apa, kemudian ada fenomena apa lagi yang mempengaruhi ini semua, gitu Pak. Sebenarnya sinkhole ini di Indonesia sendiri umum terjadi atau bagaimana? Umum Pak, umum terjadi. Di daerah-daerah mana biasanya? Banyak Pak di Indonesia juga.